Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat database di Laravel. Untuk membuat database di Laravel ini, kita menggunakan yang namanya nanti migration. Jadi migration ini adalah bagian dari Laravel untuk membuat tabel. Jadi di sini kita membuat tabel atau mengubah tabel itu bisa melalui migration. Jadi konsep migration ini tuh dipopulerkan itu dari Ruby on Rails, yaitu framework web untuk bahasa pemrograman Ruby ya. Jadi migration ini adalah cara baru dalam membuat database dan tabel. Dengan migration ini, kita membuat kelas-kelas itu untuk membuat database tersebut, kemudian dengan memakai metode-metode yang telah tersedia. Jadi kita membuat database, membuat tabel, kolom, memberikan indeks, primary key, foreign key. Nah itu dari migrationnya. Jadi keuntungan dari memakai migration ini, kita hanya perlu membuat satu kelas. Jadi kelas tersebut dipakai untuk membuat berbagai macam di dalam RDBMS itu ya. Jadi keuntungan lain dari migration ini, semua perubahan yang kita lakukan pada database itu dicatat pada suatu tabel di database itu tersendiri. Sehingga kita bisa membatalkan atau rollback pembuatan atau perubahan terhadap satu tabel, atau ke database atau tabel ke kondisi semula jika hanya perubahan itu ada terjadi kesalahan perubahan. Jadi kita dapat mengembalikan ke kondisi awal atau rollback. Di sini cara pembuatan migration itu menggunakan PHP Artisan Migration Create Users tabel. Jadi kita misalnya di sini membuat tabel user. Nah ini cara penulisannya. PHP Artisan Migration Create Users tabel. Create user. Nah ini di bagian ini membuat tabel user. Untuk sebelumnya kita buat dulu database-nya di php-admin. Misalnya kita buat database DB siswa. Kita create. Nah, kita cukup membuat database-nya saja di dalam php-admin. Untuk membuat tabelnya itu kita membuatnya melalui migration. Nah, di sini sudah ada ya database DB siswa. Oke, kita buka project kita sebelumnya. Project siswaku, project Laravel yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masuk ke bagian .env. Nah, kemana sudah dijelaskan bahwa di dalam env ini ada nama database, ada username dan ada password. Nah, defaultnya itu nama database-nya itu Laravel. Kita dapat mengganti nama database yang sudah kita buat tadi menjadi DB siswa. Kita simpan. Lalu kita bisa melihat database yang sudah ada atau tabel yang sudah ada di project kita ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terdapat tabel user dan tabel password serta file jobs. Nah, ini adalah tabel yang sudah tergenerate ketika kita menginstal Laravel. Nah, kali ini kita akan membuat tabel, nama tabelnya tabel siswa.
itu kita menggunakan migration. Nah, kita dapat menggunakan terminal untuk membuat tabelnya. Kita bisa klik dari sini, terminal, new terminal. Atau kita bisa menggunakan CMD. Jadi kita bisa menggunakan CMD, sebenarnya sama saja. Kalau di CMD kita buka saja ke project kita, yaitu di C exam pp htdoc/siswaku. Jadi langsung saja kita buka cd local disk C, lalu nama foldernya exam pp htdoc siswaku, lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi folder siswaku. Nah, dari sini kita bisa membuatkan migrationnya. Jadi ada dua pilihan ya, melalui CMD atau melalui terminal bawaan Visual Studio Code. Kali ini saya menggunakan terminal yang ada di VS Code. Nah, cara membuat migration yang tadi bisa kita lihat, yaitu PHP Artisan make migration create underscore nama tabel lalu create nama tabelnya. Lalu kita tekan enter. Oke. Sini kita bisa lihat sudah ada tabel siswa. Kita bisa buka migrationnya ke siswa. Nah, di sini kita bisa lihat create siswa table extend migration. Jadi dia itu menuju ke kelas migration. Jadi di sini terdapat dua function, yaitu function up dan function down. Jadi metode up ini akan dijalankan ketika kita menjalankan migrasi atau membuat migration. Sedangkan fungsi down itu ketika kita menjalankan fungsi rollback atau membatalkan perubahan database. Jadi terdapat dua function. Nah, kita dapat membuat variabel itu atau kita membuat field itu di dalam sini. Kita bisa membuatkan NIS, nama, alamat, dan sebagainya yang berhubungan dengan tabel siswa. Kita bisa membuatkan di dalam sini isian fieldnya. Di sini kita akan membuat field NIS, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Di sini kita ketikkan string table, lalu tipenya itu string. Di sini kita buat NIS, NIS itu panjangnya misalnya 10. Kita di sini bisa menambahkan unit ya untuk
jenisnya. Lalu string table, string nama, misalnya panjangnya 30, lalu string table kita mau masukkan tanggal lahir, dan terakhir string untuk jenis kelamin. Kalau di sini kita bisa menggunakan enum. Laki dan titik koma, kita simpan. Lalu untuk menjalankannya kita bisa menggunakan PHP Artisan Migrate. Kita enter. Oke, di sini migration table create successful. Itu bisa kita cek di sini, kita refresh saja. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel siswa. Nah, sementara yang 4 yang lainnya ini adalah tabel yang sudah tergenerate tadi ya. Sementara tabel baru adalah tabel siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ada ID ini sudah bawaan, NIS, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, create, add, dan update age-nya. Nah, di sini kita bisa lihat file yang sudah kita buat tadi.